Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada topik 2 ruang kolaborasi, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Rusita Sari, yang kedua ada Elok Suciani, yang ketiga Fitri Ekasari, yang keempat Zia Unnazikah, dan yang terakhir ada Firda Amalia. Jadi, apa sih kekuatan konteks sosiokultural mengenai nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya, saya akan membahas Tari Remo. Dalam seri Pustaka Jawa Timuran disebutkan bahwa Tari Remo adalah tari tradisional yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Tari Remo merupakan tari yang dilakukan oleh penari tunggal atau kelompok, yang awalnya Tari Remo ini hanya bagian dari pertunjukan ludruk besutan yang sudah ada sejak tahun 1920-an sebelum masa pergerakan 1927 dalam masa perjuangan melepas ketertindasan penjajah. Menyimak lebih dalam tentang tarian Remo. Pada awalnya, tari Remo hanya dibawakan khusus oleh kaum pria. Hal tersebut berkaitan dengan tema dari tari Remo itu sendiri yang menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan dalam sebuah pertempuran. Namun, seiring perkembangannya, tari Remo mulai diminati dan ditarikan oleh kaum wanita. Terlihat dari cuplikan yang telah diberikan bahwasanya tari Remo sudah dapat ditarikan oleh kaum wanita, jadi tidak hanya untuk kaum laki-laki saja. Dalam pelaksanaan tari Remo, rasa yang disampaikan tidak lepas dari tema atau gambaran tari Remo itu sendiri. Dengan gambaran kesatria yang membela bangsanya dengan gagah berani, maka pada saat tampil penari harus menjiwai tari Remo layaknya seorang kesatria yang gagah dan berani. Mulai dari ekspresi wajah yang tajam, waspada, kesiapsiagaan, tekanan-tekanan gerak leher dan kaki, bahu, pinggul, serta dinamika dalam menari harus sesuai dan maksimal agar rasa yang ada dalam tari Remo dapat tersampaikan kepada penonton. Teman-teman dapat melihat cuplikan tari Remo yang dibawakan oleh laki-laki yang bertemakan kesatria yang membela bangsanya berikut ini. Dalam tari Remo, terdapat nilai-nilai sosial serta religius yang dituangkan dalam gerakan-gerakan tari Remo. Juga konsep dari tari Remo itu sendiri. Terdapat konsep trinetra atau segitiga untuk langkah kaki pada gerak iket yang bertumpu pada 3 titik, yang menggambarkan adanya interaksi dalam kehidupan antara Tuhan, alam, dan manusia. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Tari Remo sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara jika dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah akan menjadi penguatan karakter terhadap murid sebagai individu dan sebagai warga masyarakat dalam membentuk sikap positif dan kesempurnaan budi pekerti. Karakter luhur dari suatu daerah menjadikan sebuah budaya dalam tumbuh kembang anak secara holistik dan seimbang dalam menghadapi kodrat zaman. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara
yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Surabaya. Dalam implementasiannya, seni tari remo sendiri memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu asas trikon. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila memperhatikan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Asas tersebut ada 3, yaitu yang pertama ada asas kontinu, yaitu pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dan selalu berkesinambungan. Proses belajar mengajar harus dirancang dengan mempertimbangkan kelanjutan dan kemajuan siswa dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Untuk yang kedua, yakni asas konvergensi, yakni sebuah proses pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi diri sendiri. Asas tersebut juga dapat diartikan sebagai proses penyatuan antara berbagai sistem pendidikan, di mana berbagai disiplin ilmu saling berinteraksi dan saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir yakni konsentris, adalah sebuah pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kultur budaya bangsa sendiri agar proses belajar menjadi lebih efektif. Sebab tujuan pendidikan adalah mengarahkan siswa untuk tumbuh kembang setinggi-tingginya sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Berikut ini ada pepatah dari Ki Hajar Dewantara, yakni anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu. Untuk selanjutnya yakni daftar referensi yang dipakai oleh kelompok kami. Sekian pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.